channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Taubatnya Pelaku Pesugihan. Di kesempatan kali ini ada satu cerita dari salah satu narasumber yang pernah melakukan ritual pesugihan dan sekarang beliau sudah bertaubat. Awal ceritanya sebut saja namanya Pak Wandi. Pak Wandi ini pernah melakukan ritual pesugihan di salah satu lereng bukit yang letaknya di Jawa Tengah. Pak Wandi ini dikenal sebagai orang yang biasa, orang yang cukup mampu. Tapi karena sifat gengsinya itu memaksa dirinya terjerumus sampai ke lembah pesugihan. Waktu itu beberapa temannya sering memberikan masukan tentang bagaimana caranya agar sukses, tentang cara bagaimana menjadi orang kaya, tentang bagaimana cara menjadi orang yang benar-benar bisa dihargai orang lain. Itu tidak jauh dari yang namanya materi, tidak jauh dari yang namanya kekayaan. Waktu itu Pak Wandi ini di antara teman-temannya yang lain, Pak Wandi termasuk orang yang paling terendah di antara beberapa temannya. Maksudnya yang paling rendah ini mungkin secara ukuran kekayaannya itu jauh berbeda. Pak Wandi hanya memiliki motor, sedangkan yang lainnya sudah memiliki mobil dan juga sudah menjadi seorang bos. Sedangkan Pak Wandi sendiri posisinya masih merintis sebagai pelaku usaha mandiri, belum mempunyai karyawan, belum mempunyai apa-apa. Dia masih berjuang secara kemandirian untuk bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun sifat gengsinya yang membuat dirinya sampai terjerumus ke lembah pesugihan. Karena teman-temannya yang sering berkunjung ke rumahnya memberikan semacam bingkisan untuk anak-anaknya dan juga istrinya. Mungkin Pak Wandi merasa tersinggung. Pak Wandi masih mampu memberikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya dan juga istrinya. Pak Wandi yang mungkin merasa terhina, dia menolak apa yang diberikan oleh teman-temannya. Mungkin kalau saya sudah kaya, saya juga ingin membelikan anak-anak kalian seperti kalian memberikan istri dan anak-anakku. Itu semua diucapkan di depan teman-temannya yang sering datang berkunjung ke rumahnya. Karena sering mendapatkan bingkisan, sering mendapatkan oleh-oleh dari beberapa temannya, Pak Wandi mempunyai inisiatif untuk melakukan ritual pesugihan. Lalu kemudian Pak Wandi pun izin dengan istrinya. Kalau melihat teman-teman saya yang sering datang memberikan bingkisan kepada ibu dan juga anak-anak, sebenarnya saya ini malu. Saya juga tidak terima diremehkan terus-menerus. Sedangkan usaha yang kita lakukan ya seperti ini. Kita memang sudah kecukupan. Kita masih bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau seperti ini terus, kita belum mampu mendirikan rumah yang besar, rumah yang megah, apalagi membeli mobil. Itu tidak mungkin dalam waktu dekat ini, seperti yang kita lakukan saat ini dengan usaha yang kita kelola, ujar Pak Wandi. Istrinya pun mulai terprovokasi oleh Pak Wandi. Kalau seperti ini terus, kita juga bakal susah, karena secara tidak langsung teman-temannya Mas yang memang sering datang, saya juga sering terima apa yang mereka kasihkan.
Dan bukan hanya sekedar bingkisan, tapi uang. Padahal kita juga termasuk orang yang berkecukupan, kata istrinya Pak Wandi. Waktu itu istrinya sudah terprovokasi. Waktu itu juga Pak Wandi meminta izin kepada istrinya. Bagaimana kalau kita melakukan pesugihan saja, Bu? Kita lari ke salah satu juru kunci dan melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan, pinta Pak Wandi. Perjanjian apa maksudnya? Tanya istrinya. Perjanjian untuk mendapatkan kekayaan, ungkap Pak Wandi. Tapi pasti ada tumbalnya kan, Mas? Tanya istrinya. Ya soal itu urusan belakang. Yang penting kita jadi orang kaya dulu, jawab Pak Wandi. Itu pun disepakati oleh istrinya. Sementara anak-anak yang waktu itu masih pada tidur tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Hasil pembicaraan dari Pak Wandi dan istrinya, mereka akhirnya sepakat untuk melakukan pesugihan. Lalu kemudian keesokan harinya Pak Wandi berangkat sendiri dengan motornya, tidak ditemani oleh istrinya. Karena istrinya harus mengasuh kedua anak-anaknya yang waktu itu masih berusia 5 tahun dan 2 tahun. Hanya berselisih 3 tahun saja. Pak Wandi yang berangkat ke salah satu tempat di lereng gunung dengan tujuan ingin bertemu dengan juru kunci agar untuk mendapatkan kekayaan. Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya Pak Wandi sampai ke sebuah tempat di mana di sekelilingnya itu hutan lebat dan terdapat satu rumah tua. Pak Wandi mendatangi rumah sang juru kunci dan menceritakan apa yang menjadi keluhannya. Mbah, saya kesini mau minta tolong, minta bantuan kepada Mbah, rengek Pak Wandi kepada juru kunci itu. Kamu mau minta bantuan apa? Tanya juru kunci. Saya datang ke sini, saya pengen menjadi orang yang terhormat, pengen dihargai oleh orang lain, karena saya tidak ingin teman-teman saya sendiri mengejek saya terus-terusan dengan cara memberikan bingkisan untuk istri dan anak-anak saya. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa menjadi orang kaya, melebihi dari mereka-mereka, ungkapan Pak Wandi kepada juru kunci. Setelah mendengar cerita dari Pak Wandi, Mbah Dukun pun tersenyum kecil. Kalau soal masalah itu mudah, yang penting kamu siapkan syarat yang harus kamu penuhi. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam waktu yang singkat, jelas sang juru kunci. Singkat yang bagaimana, Mbah? Tanya Pak Wandi penasaran. Ya singkatnya itu dalam waktu 3 bulan. Yang penting kamu ada usaha yang dilakukan. Nanti usaha yang dilakukan kamu pasti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Yang biasanya hanya mendapatkan 2 kali lipat, mungkin nanti akan mendapatkan 50 kali lipat, jawab juru kunci. Caranya bagaimana, Mbah? Tanya Pak Wandi. Pokoknya kamu siapkan saja syarat yang harus kamu penuhi, dan juga kamu sendiri harus melakukan ritualnya. Jangan hanya memenuhi syaratnya saja, tapi kamu tidak melakukan ritual. Itu tidak bisa, jelas juru kunci. Lah terus bagaimana caranya, Mbah? Tanya Pak Wandi kebingungan. Lalu kemudian juru kunci itu menjelaskan satu persatu cara yang harus dilakukan. Lalu Pak Wandi pun menyetujui apa yang sudah diajarkan oleh sang juru kunci. Ya sudah, Mbah, kalau seperti itu syarat dan tata caranya, besok saya kesini lagi. Saya akan siapkan semua apa yang menjadi syarat untuk saya bisa melakukan ritual. Saya pamitan dulu ya, Mbah, kata Pak Wandi. Pak Wandi pun lalu kemudian pamitan kepada juru kuncinya. Pak Wandi pulang ke rumah menemui istrinya. Bu, kalau nanti bapak ini melakukan ritual, ibu jangan mikir yang aneh-aneh ya. Pokoknya selama 7 hari 7 malam, bapak akan melakukan ritual, ujar Pak Wandi. Ritual apa, Pak? Kata istrinya penasaran. Ya ritual pokoknya, tidak tahu seperti apa. Yang penting bapak ini melakukan ritual dengan apa yang sudah diajarkan oleh Mbak Dukun, jawab Pak Wandi.
Setelah itu Pak Wandi langsung bergegas mencari syarat-syarat yang diperlukan untuk dibawa besok pagi. Singkat cerita, besoknya Pak Wandi langsung berangkat ke tempat juru kunci itu. Sesampainya di sana, ia serahkan semua syarat-syarat yang diperlukan, termasuk maharnya juga diserahkan kepada juru kuncinya. Setelah semua sudah diserahkan, malam harinya Pak Wandi disuruh mandi kembang agar pada saat melakukan ritual sudah dalam keadaan bersih. Sekitar jam 11 malam lebih, Pak Wandi dipanggil sang juru kunci. Pak Wandi diarahkan dan dikasih tahu mantra-mantra dan tata cara untuk melakukan ritual. Tempat melakukan ritualnya itu tidak jauh dari rumah sang juru kunci. Pak Wandi pun mengikuti langkah sang juru kunci. Mungkin ada 15 menitan karena jaraknya lumayan jauh. Setelah sampai di salah satu goa dengan penerangan senter, lalu kemudian juru kuncinya melakukan semedi, mungkin meminta izin kepada penghuni atau penunggu goa itu. Tidak berselang lama, Pak Wandi disuruh masuk untuk bersemedi di dalam goa tersebut. "Kamu jangan keluar sebelum kamu ditemui dengan penunggu di sini," kata sang juru kunci. "Penunggu di sini itu siapa, Mbah?" tanya Pak Wandi. "Pokoknya kamu duduk bersila, semedi di sini seperti apa yang sudah Mbah tuturkan, yang sudah Mbah ajarkan. Kamu baca saja dan tenang saja. Semua alat sesaji sudah disiapkan di dalam goa. Kamu tinggal duduk di depannya saja. Nanti kalau sosok itu sudah muncul, berarti kamu sudah sukses dan sudah selesai melakukan ritualnya. Pokoknya kalau penunggu di goa ini sudah datang menemui kamu, nanti Mbah akan mendatangi kamu lagi. Seberapa lama kamu melakukan ritualnya?" tutur sang juru kunci. "Ya sudah Mbah, saya sudah siap," jawab Pak Wandi. "Kalau kamu sudah siap, silakan masuk ke dalam dan akan saya tinggalkan kamu sendirian," pinta sang juru kunci. Pak Wandi mulai masuk ke dalam dan di dalam goa mulai membaca mantra seperti apa yang diajarkan juru kunci tersebut. Singkat ceritanya, dia tidak tahu di dalam goa itu posisinya siang atau malam, karena Pak Wandi terlalu masuk ke dalam goa yang sama sekali tidak ada pencahayaan. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa masuk ke tempat Pak Wandi melakukan ritual. Setelah dia ditemui dengan sosok gendruwo yang berbulu lebat hitam tinggi dengan mata yang benar-benar memerah dan taringnya juga keluar, tapi tidak ada suara apapun, hanya menampakkan diri di hadapan Pak Wandi yang sedang melakukan ritual di antara sesaji yang ada di hadapannya. Lalu kemudian tidak berselang lama juru kuncinya datang menemui Pak Wandi. "Kamu sudah sukses, kamu sudah selesai melakukan ritual, kamu boleh keluar dari gua ini. Ayo kita keluar," kata sang juru kunci. Pak Wandi diajak juru kunci untuk keluar. Setelah keluar, dia baru sadar ternyata ini pagi hari. "Mbah, saya sudah berapa lama di dalam goa, Mbah?" tanya Pak Wandi. "Kamu sudah 6 hari lebih di dalam goa ini," jawab sang juru kunci. "Hah? Saya sudah 6 hari, Mbah. Kok saya tidak lapar atau haus, Mbah?" jawab Pak Wandi keheranan. "Ya itulah namanya, kamu sudah masuk ke alam lain, jadi tidak akan lagi merasakan lapar atau merasakan haus seperti manusia pada umumnya. Kamu itu sudah masuk alam lain, jadi beberapa lama pun kamu di dalam goa, kalau kamu sudah masuk ke alam lain, kamu tidak akan lagi mengenal yang namanya lapar dan haus. Dan sekarang yang penting, kamu sudah sukses melakukan ritualnya," jelas sang juru kunci. "Lah terus bagaimana hasilnya, Mbah?" tanya Pak Wandi penasaran. "Ya seperti yang telah saya sampaikan kepada kamu, kamu tinggal melakukan usaha dan kamu harus menyiapkan kamar khusus di rumah. Kamu siapkan seperti apa yang sudah saya ajarkan tempo lalu," jelas juru kunci lagi.
Setelah semuanya sudah selesai, mereka berjalan sampai di rumah sang juru kunci. Mereka mengobrol sebentar dan sampai akhirnya Pak Wandi pun pamitan. "Mbah, terima kasih. Terus saya harus bagaimana lagi, Mbah?" tanya Pak Wandi masih kebingungan. "Ya pokoknya seperti tadi, siapkan saja kamar khusus. Dan jangan lupa setiap 40 harinya, kamu harus datang ke sini lagi dan melakukan ritual di dalam goa 1 malam saja," ungkap sang juru kunci. "Baik, Mbah. Saya mengerti, nanti saya akan datang lagi," jawab Pak Wandi sambil mengangguk. Singkat cerita, Pak Wandi pulang bertemu dengan anak dan istrinya. "Bu, saya sudah selesai melakukan ritual dan saya sudah sukses," ungkap Pak Wandi. "Terus bagaimana hasilnya, Pak?" tanya istrinya penasaran. "Saya juga tidak tahu, tapi kata juru kuncinya, kita harus menyiapkan 1 kamar khusus untuk melakukan ritual, dan kita harus membuka 1 usaha," jelas Pak Wandi. Dan setelah itu, sepasang suami istri ini langsung membelanjakan apa yang diperlukan untuk melakukan ritual di rumahnya. Dari mulai kembang, dupa, sampai kemenyan dan kendi berukuran kecil dibelinya. Malam harinya Pak Wandi bersemedi sembari membaca mantra. Dan besoknya efek dari ritual yang dilakukannya ini sudah terasa. Usaha yang dilakukan yang saat itu dipegang istrinya. Pendapatan dari usahanya berbeda sekali dari sebelumnya. Usaha yang dikelola oleh Pak Wandi dan istrinya berangsur-angsur membaik. Dari apa yang dibuat, yang diproduksi oleh istrinya, semua itu lancar. Bahkan sudah habis sebelum pada waktunya. Yang biasanya sampai 1 hari, sekarang hanya butuh waktu setengah hari saja. Sudah habis, tidak tersisa. Hasilnya itu benar-benar dirasakan oleh Pak Wandi dan juga istrinya. Singkat cerita, 1 bulan lamanya sepasang suami istri ini mengelola usahanya. Mereka merasakan bagaimana hasil dari ritual yang sudah dilakukan. Kemajuan ekonomi yang benar-benar dirasakan olehnya. 1 bulan yang didapat berkisaran hampir 100 jutaan. Padahal kalau sebelumnya itu hanya kisaran 10 juta. Tapi sangat berbeda saat setelah Pak Wandi melakukan pesugihan. Pak Wandi yang masih ingat benar pesan sang juru kunci kalau sudah 40 hari harus datang lagi. Dan tepat 40 hari Pak Wandi datang ke sana. Pak Wandi datang dengan membawa oleh-oleh dan juga mahar yang lebih banyak lagi. Tidak seperti pada awal ke sana. Dan malam harinya segala syarat ritual telah disiapkan untuk melakukan ritual di dalam goa selama 1 hari. Singkat ceritanya, sudah sebanyak 2 kali berturut-turut Pak Wandi selalu melakukan ritual. Sampai usaha yang didirikannya berkembang pesat. Dan Pak Wandi menyuruh beberapa orang untuk bekerja di tempatnya. Karena Pak Wandi dan istrinya kewalahan dengan apa yang diproduksinya. Beberapa karyawan termasuk tetangganya yang ada 10 orang bekerja di tempatnya. Hasil dari ritualnya ini sangat dirasakan oleh Pak Wandi. Bahkan semua karyawan digaji dengan uang yang dilebihkan setiap bulannya. Karena penjualannya melonjak tinggi. Yang tadinya 1 bulan gaji karyawan ini 3 juta, sekarang dilebihkan hampir 1 orang 5 juta lebih. Pak Wandi dan istrinya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Pak Wandi bisa merenovasi rumah. Rumahnya dibangun dengan begitu megahnya. Pak Wandi membeli mobil, membeli tanah, dan aset-aset yang berharga bisa dibelinya. 8 bulan produksi karyawannya menjadi lebih banyak, bukan hanya 10 orang. Sekarang karyawannya Pak Wandi sudah 50 karyawan dipekerjakan oleh Pak Wandi dan juga istrinya.
Namun ternyata ada satu kejadian Pak Wandi dan sang istri harus menerima kenyataan kalau ternyata salah satu anaknya harus diserahkan kepada sesembahannya. Waktu 1 tahun telah tiba dan saatnya Pak Wandi harus menyerahkan satu nyawa anaknya. Pak Wandi pun kebingungan harus siapa yang dikorbankan terlebih dahulu. Waktunya sudah 1 tahun. Saatnya kita menyerahkan anak kita, Bu. Yang mana yang akan kita serahkan, Bu? Yang pertama apa yang kedua? Tanya Pak Wandi kepada istrinya. Istrinya Pak Wandi yang mendengar itu merenung bingung harus memilih yang mana. Antara anak yang pertama atau anak yang kedua. Semuanya adalah anak kesayangan mereka. Dan juga masih kecil-kecil belum merasakan kenikmatan dunia. Belum merasakan bagaimana kekayaan orang tuanya. Pak Wandi yang memikirkan dengan matang-matang siapa yang akan ditumbalkan. Dan akhirnya Pak Wandi menyerahkan anak keduanya yang masih berusia 2 tahun. Kita serahkan saja anak kita yang masih kecil, yang masih umurnya 2 tahun, Bu. Kan belum tahu apa-apa. Beda dengan yang sudah 5 tahun. Sudah kenal namanya mobil-mobilan, sudah kenal yang namanya jalan-jalan. Tapi kalau yang kecil kan belum tahu apa-apa, Bu. Pinta Pak Wandi. Istrinya yang mendengar tutur dari suaminya menangis memeluk anak yang kedua. Dan anak yang ditangisi 1 minggu sebelum anak itu diambil oleh sesembahnya. Istrinya yang setiap malam memeluk dan menangisi anaknya. Tidak tahu bagaimana nasibnya nanti. Maafkan Bapak, Bu. Bapak tidak bermaksud seperti ini. Seandainya tahu akan begini, Bapak tidak menginginkan semua ini. Tapi ini sudah menjadi syarat apa yang sudah Bapak dapatkan, ungkap Pak Wandi. Istrinya pun masih meratapi kesedihan. Walaupun anak itu masih dalam pelukannya, tapi rasa kehilangan sudah dirasakan oleh istrinya Pak Wandi. Dan tangisannya pun terus terdengar sampai ke telinga karyawannya. "Nyonya, kenapa Nyonya menangis?" tanya salah satu karyawannya. Matanya merah terlihat bengkak. Karyawannya tidak tahu kalau tangisan itu disebabkan karena anak yang kedua akan meninggal dunia. Seminggu sebelum anaknya itu benar-benar meninggal dunia, dipeluk setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Sampai waktunya tiba, anaknya saat itu tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir di dalam pelukan istrinya Pak Wandi. Pak Wandi pun sadar saat dirinya melakukan ritual di dalam kamarnya itu. Sesembahannya seakan-akan nyata mengambil sukma dari tubuh anaknya. Walaupun tidak terlihat seperti disiksa oleh sosok itu, yang saat itu benar-benar nafas anaknya tersengal-sengal di dalam pelukan ibunya. Istrinya memegang erat tubuh anaknya menangis meronta-ronta. Dan pada saat itu pun Pak Wandi akhirnya berhenti melakukan ritual. Istrinya pun yang menangis sampai azan subuh terdengar. Sampai karyawannya yang berangkat pagi mengetahui bahwa majikannya menangis tidak henti-hentinya sampai matanya memerah. Sementara anak yang paling kecil yang sudah meninggal masih di dalam pelukannya tidak dilepaskan selama berjam-jam. Lalu kemudian saat jenazah dikafani, disolati sampai dimakamkan, istrinya Pak Wandi masih menangis meronta-ronta. Pak Wandi yang melihat istrinya yang sangat berduka mencoba untuk menenangkannya, dan Pak Wandi pun berucap, "Jika kenyataannya seperti ini, sebaiknya kita hentikan saja, Bu, ritual pesugihannya. Bapak tidak tega melihat ibu yang sangat terpukul akibat ritual yang Bapak lakukan ini," kata Pak Wandi. "Terserah Bapak mau bagaimana," ujar istrinya Pak Wandi dengan sesenggukan. "Apa yang sudah kita dapatkan akan Bapak kembalikan. Kita tidak menginginkan seperti ini.
Tapi kita harus kehilangan anak kita, Bu, ungkap Pak Wandi. Singkatnya, tanpa berpikir panjang, Pak Wandi bergegas mendatangi juru kunci yang pernah memberikan cara untuk mendapatkan kekayaan. Di dalam rumah tua di tempat juru kunci ini singgah, di situ Pak Wandi menceritakan apa yang dialami istrinya. Dia meminta bantuan agar apa yang sudah didapatkannya bisa dikembalikan. Tapi jangan sampai ada nyawa yang harus dikorbankan lagi. Apapun itu, semuanya rela diambil oleh pesugihannya. Semuanya silahkan diambil, asal jangan anak dan istri saya yang menjadi tumbalnya, ujar Pak Wandi. Juru kunci pun mengiyakan permintaan dari Pak Wandi. Karena Pak Wandi sudah rela semua aset-asetnya akan musnah. Hanya beberapa bulan saja usaha yang dilakukan Pak Wandi dan istrinya benar-benar mengalami fase yang sangat menurun. Usaha yang dikelola yang dipenuhi dengan karyawan yang begitu banyak, semuanya berubah drastis, yang membuatnya harus menjual aset-aset berharganya untuk menggaji karyawan-karyawannya. Para karyawan-karyawannya pun tahu benar bagaimana Pak Wandi dan istrinya sebagai orang yang baik hati. Mereka tidak tega melihat apa yang dilakukan oleh majikannya dengan cara menjual semua aset-asetnya. Dari mobil, tanah yang sudah dibeli, semua dijual hanya untuk menggaji karyawannya. Satu persatu karyawannya mulai keluar. Sampai kurun waktu 3 bulan, seluruh karyawannya itu keluar meninggalkan Pak Wandi dan juga istrinya. Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Pak Wandi yang didapatkan dari pesugihan, semuanya habis, hanya tersisa rumah saja. Tapi semua aset-aset yang di dalamnya termasuk barang-barang elektronik, semua sudah dijual oleh Pak Wandi untuk mencukupi seluruh kebutuhannya. Semenjak saat sudah tidak lagi melakukan ritual, Pak Wandi sudah tidak lagi mendapatkan kemudahan dalam usahanya. Lalu kemudian saat itu juga Pak Wandi mendatangi salah satu guru ngaji yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, yaitu seorang pemilik pondok pesantren. Pak Wandi menceritakan kepada guru ngaji apa yang sudah dilakukan, apa yang dialami istrinya dan juga anaknya yang sudah dijadikan tumbal. Lalu kemudian sang kiai memberikan saran kepada Pak Wandi. Yang terpenting kamu dan keluarga kamu kembali ke jalan yang benar. Insya Allah kamu akan diberikan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Itu adalah kata-kata yang menyejukkan untuk Pak Wandi dan keluarganya. Dan mulai saat itu Pak Wandi sudah bisa melepaskan diri dari jerat pesugihan yang dulu pernah dia ritualkan. Dan saat ini Pak Wandi menjadi orang yang bisa kembali normal seperti biasa, melakukan usahanya seperti biasa. Tapi Pak Wandi tidak bisa melupakan kejadian tentang istrinya yang selama 7 hari 7 malam sebelum kepergian anaknya. Istrinya menangis tidak henti-hentinya. Anak yang masih 2 tahun diambil oleh sesembahannya, yaitu karena tingkah lakunya sendiri. Pak Wandi mulai saat itu sudah tidak lagi mengenal yang namanya pesugihan. Pak Wandi lebih baik memilih jalan yang apa adanya, sesuai dengan kehendak yang di atas. Pak Wandi masih bersyukur diberikan umur yang panjang dan diberikan nikmat hidup untuk membenahi kesalahannya di sisa-sisa umurnya, agar ibadah yang dilakukan bisa diterima sebagai penebus kesalahan sewaktu dirinya terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Dan selesai.
Semoga apa yang saya ceritakan dari kisah Pak Wandi ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya yang namanya jerat pesugihan tidak dibenarkan, dan itu hanya memberikan kenikmatan semata, sementara kenistaan itu berakhir selamanya. Semoga kisah ini memberikan pendalaman dalam pikiran kita, agar bisa lebih jernih dalam kita memilih dan menimbang apa yang perlu kita lakukan, agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.